Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Kumalasari, dengan NIM C1C019027. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai akad ijarah. Langsung saja, untuk pengertian akad ijarah, menurut Sayyid Sabit dalam fikih sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadu, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Selanjutnya, untuk jenis akad ijarah di sini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, berdasarkan objek yang disewakan. Ada 2 poin, yaitu manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah dan aset yang bergerak seperti mobil, motor, atau pakaian dan sebagainya. Poin yang kedua, itu adalah manfaat atas jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Untuk jenis akad yang kedua, itu berdasarkan PSAK 107. Ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau mujir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Lalu, ijarah mutahiyah bitamli adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Selanjutnya, ada rukun dan ketentuan ijarah. Ada 3, yaitu yang pertama pelaku, kedua objek akad, dan yang ketiga adalah ijab kabul. Untuk pelaku sendiri, terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa atau lesor atau mujir, dan penyewa atau pengguna jasa atau lese atau mustajir. Untuk objek akad, berupa manfaat aset atau makjur dan pembayaran sewa, atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Dan untuk ijab kabul, itu adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad. Di sini untuk ketentuannya ada 2 poin, yaitu untuk manfaat aset atau jasa. Di sini poin-poinnya yaitu harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, harus yang bersifat dibolehkan secara syariah, dapat dialihkan secara syariah, harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa, dan jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. Untuk poin berikutnya yaitu mengenai sewa dan upah. Di sini ada beberapa poin di dalamnya, harus jelas besarannya dan diketahui oleh para pihak yang berakad, boleh dibayarkan dalam bentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang serupa dengan objek akad dan bersifat fleksibel, dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat, dan jarak, serta lainnya yang berbeda. Selanjutnya, untuk ketentuan syariah untuk ijarah mutahiyah bitamli. Di sini ada beberapa poin yang perlu diketahui, yaitu pihak yang melakukan ijarah mutahiyah bitamli harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah. Berikutnya, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah. Untuk sumber hukum akad ijarah ini sendiri itu tentunya sama seperti akad-akad sebelumnya, yaitu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, kapan berakhirnya akad ijarah itu? Di sini ada 5 poin. Yang pertama, periode akad belum selesai, tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah tersebut. Yang poin kedua, periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Dan yang kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Selanjutnya, kita membahas mengenai perlakuan akuntansi PSAK 107 untuk akad ijarah.
Di sini ada 2 poin, yaitu untuk pemberi sewa atau mujir dan penyewa atau mustajir. Untuk pemberi sewa atau mujir, poin-poin yang dibahas mengenai perlakuan akuntansinya yaitu mengenai biaya perolehan, penyusutan, pendapatan sewa, biaya perbaikan, perpindahan kepemilikan, penyajian, dan pengungkapan. Selanjutnya untuk penyewa atau mustajir, perlakuan akuntansi yang dibahas yaitu mengenai beban sewa, biaya pemeliharaan, perpindahan kepemilikan. Lalu, jika suatu penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan penyewa dalam PSAK ini. Dan yang terakhir ada mengenai pengungkapan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ilustrasi akuntansi akad ijarah. Di sini ada beberapa transaksi, yaitu pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayarannya dilakukan setiap bulan sebesar Rp12.500. Lalu, pemberi sewa membeli mobil yang disewakan sebesar Rp150.000 dari PTB. Di sini penjual mencatat jurnalnya sebagai berikut. Saat pembelian aset dari PTB, itu aset ijarah di sisi debit dan kas di sisi kredit masing-masing sebesar Rp150.000. Dan saat menerima pendapatan dari penyewa, jurnal yang dicatat yaitu kas di sisi debit dan pendapatan sewa di sisi kredit masing-masing sebesar Rp12.500. Untuk jurnal yang dicatat oleh pembeli, itu di sisi debit ada beban sewa dan di sisi kredit adalah kas masing-masing sebesar Rp12.500. Lalu untuk transaksi yang berikutnya, setiap penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan. Di sini penjual mencatat jurnal dengan kas di sisi debit dan pendapatan sewa di sisi kredit masing-masing sebesar Rp12.500. Lalu pembeli juga mencatat jurnal dengan beban sewa di sisi debit dan kas di sisi kredit masing-masing sebesar Rp12.500. Lalu transaksi berikutnya, pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban depresiasi selama 5 tahun sesuai masa manfaat mobil dengan metode garis lurus. Di sini penjual mencatat transaksi dengan beban penyusutan di sisi debit dan akumulasi penyusutan di sisi kredit masing-masing sebesar Rp30.000. Di sini penjual tidak mencatat transaksi ya teman-teman. Selanjutnya, penyajian pada akhir tahun pertama untuk aset ijarah. Penjual mencatat transaksinya dengan aset ijarah sebesar Rp150.000 dikurang dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp30.000 sehingga menjadi Rp120.000. Lalu transaksi yang terakhir, pada saat akhir kontrak aset ijarah dikembalikan kepada pemberi sewa sehingga dibuatkan ayat jurnal reklasifikasi. Di sini penjual mencatat jurnal dengan aset non-kas atau X ijarah di sisi debit dan aset ijarah di sisi kredit masing-masing sebesar Rp150.000. Baiklah, begitulah pembahasan yang bisa saya berikan mengenai akad ijarah. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya mohon maaf. Jika teman-teman ingin membaca materi yang lebih lengkap lagi, teman-teman bisa mengunjungi akun Akademia Edu yang saya miliki dan sudah saya tautkan linknya di bawah ini ya teman-teman. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat walaupun sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.